Saudara, apakah biaya pilkada mahal yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto relevan untuk dijadikan alasan untuk mengubah sistem politik sehingga muncul wacana kepala daerah bisa dipilih langsung oleh DPRD demi menekan biaya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Unhas Hasrullah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Hasrullah. Selamat malam, alhamdulillah. Sehat, Pak? Ya, gimana kabarnya? Baik, Pak Ya, Hasrullah, sebenarnya benar nggak sih dan apakah relevan jika kepala daerah dipilih langsung DPRD akan bisa menekan biaya pilkada? saya kira apa yang dilontarkan Pak Prabowo ini adalah pemikiran cerdas ya, karena seperti yang dikatakan Pak Doli tadi itu sejak 5 tahun lalu sudah menjadi wacana Prabowo pada saat kampanye gitu. Karena memang ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam apa namanya pemilu yang sementara berjalan yang kita nikmati baru-baru ini. Pertama itu adalah efisiensi biaya. Bisa sih bayangkan tadi bahkan berapa triliun yang harus habis dalam waktu satu dua hari. Kemudian yang kedua adalah stabilitas politik. Itu kita lihat sekali. Oh ya, di Makassar ini adalah salah satu barometer yang kita lihat ya. Setiap pemilihan gubernur selalu tidak hanya berdebat di forum, tapi juga para simpatisan di luar gedung juga melakukan seperti itu. Yang ketiga adalah yang sangat TSM ini, nah, terstruktur, masif, ya, dan seterusnya, itu adalah money politik itu. Di awal-awal reformasi itu kan kalau bicara tentang money politik orang berpikir untuk menerima uang itu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Bahkan ukurannya sudah sampai targetnya sampai 300.000 per suara gitu. Dan itu membutuhkan apa ya, money politik dan cost politik yang cukup tinggi gitu. Kalau di apa ya, dengan usulan Pak Prabowo seperti itu, saya kira ini berarti bahwa fungsi DPR sebagai penyaring 3 hal tersebut itu bisa kita lakukan seperti efisiensi biaya, stabilitas, kemudian money politik. Money politik bisa kita bayangkan di Makassar saja untuk pemilihan apa namanya pemilihan wali kota itu butuh 100 miliar gitu. Kalau pemilihan gubernur bisa berlipat-lipat gitu. Dan ini kita bukan mencerdaskan bangsa terhadap demokrasi, tapi juga ya itu uang menjadi segala-galanya gitu. Nah, masuknya di DPR, kami hampir 6 tahun sebagai tim ahli dan tim pakar di DPR Sulawesi Selatan, itu memang kalau masuk ini apa ya kontestasi masuk dibawa ke DPR itu akan hidup kembali DPR karena selama ini hanya bicara tentang aturan, bicara tentang apa namanya kunjungan kerja, kemudian ada apa program-program yang sifatnya untuk membuat undang-undang itu. Tapi masuknya ke mana ke DPR nanti saya berharap ini betul-betul adalah yang terpilih memang orang-orang terbaik. Hmm, Karena kalau hanya demokrasi yang kita alami seperti yang dikatakan Prabowo, bukan saja masalah masalah pendanaan, bukan saja biaya, bukan saja menyangkut tentang stabilitas politik, oke. tapi kualitas calon juga tidak tertapis dengan baik. Nah, Kami Pak, hampir setiap 2 periode sudah hampir hmm, 15 tahun dipercaya untuk menyeleksi tim hmm, di setiap partai, kita akan mendapatkan orang-orang terbaik. Tapi ya, sekarang di tahun 2000 berapa 2024 ini itu tidak berlaku lagi sistem tapis ya, menapis para tokoh yang akan ya. dimajukan oleh partai. Tapi Dan Pak saya Hasrullah, menganggap ya. maaf saya potong, kalau misalnya benar kepala daerah ini akan dipilih langsung, artinya kan apakah akan ada kemunduran demokrasi di Indonesia? Sebenarnya segenting apa sih untuk mengubah sistem pilkada ini? Sebenarnya kalau memang DPR berfungsi menyuarakan suara rakyat, ya memang ada kelemahannya memang bahwa itu akan terjadi transaksi juga, kemudian saling saling menitip tokoh atau calon gitu. Tapi kalau DPR ini akan bekerja secara murni dan secara bertanggung jawab, betul-betul apa yang disaring di partai dan bisa masuk ke DPR itu akan menjadi apa ya minimal tentang yang prihatin kita ini kan tentang money politik sudah post-truth begitu kan. Hmm, Kemudian ongkos bisa kita bayangkan kalau satu 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 bupati, satu wali kota bisa menyiapkan 100 sampai 200 miliar gitu. Itu mau diapakan ini uang APBD nanti kalau tidak seperti maka maka itu akan menimbulkan politik uang menjadi apa ya yang paling parah dalam TSM itu tentang money politik itu orang sudah tidak malu-malu menerima uang gitu baik, dan baik. tidak ada hukuman yang bisa kita lihat bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi kalau saya sih
sebagai orang yang sudah membantu DPR selama 6 tahun, saya berharap itu dimasukkan. Jadi proses demokratisasi memang tentu kan ada tim nanti dibentuk di situ. Tapi Oke. kan semua itu juga melibatkan LSM, melibatkan wartawan, melibatkan sepanjang keterbukaan itu dibuka dengan baik. Saya kira ini makanya kalau sesudah pernyataan Prabowo ini dan saya kira disampaikan di Rapim Golkar ini semua orang tercengang sekali ya dengan bahasa simbol seperti itu. Itu artinya betapa Oke. masifnya sekarang masalah money politik itu. Dan Baik. money politik ini akan mengganggu demokrasi kita. Baik, Dan baik. kalau saya mengatakan sebagai orang yang dari timur dan melihat ini, saya kira pantas kalau Prabowo merupakan suatu Oke. pikiran yang disampaikan lima tahun Baik. yang lalu bisa terlaksana di kepemimpinan beliau gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasrullah, pengamat politik Ya. Unhas. Memang harus ada sejumlah evaluasi yang dilakukan sebelum nantinya kita akan mengadakan pesta demokrasi lagi 5 tahun ke depan. Siap. Sehat terus, Pak Hasrullah. Terima kasih.